warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Bu Nurul. Kita akan belajar tentang seni rupa, materi pameran untuk semester 2. Pameran adalah suatu kegiatan menyajikan karya seni rupa untuk dikomunikasikan hingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Peserta pameran ada dua, yaitu pameran tunggal dan pameran kelompok. Tujuan dan fungsi pameran adalah: pertama adalah apresiasi, yaitu suatu kesadaran diri terhadap nilai-nilai karya seni berdasarkan pengertian tentang kedalaman suatu bentuk dan isinya. Yang kedua adalah komunikasi, yaitu adanya pengiriman atau penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud sampai pada orang lain, yaitu seniman melalui karyanya. Yang ketiga adalah rekreasi, yaitu suatu arena rekreasi adalah upaya membantu mengadakan dan menyelenggarakan sarana hiburan bagi masyarakat melalui karya seni. Pendidikan, yaitu kegiatan pameran dapat memandu dalam menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai keindahan dan kesadaran akan kemampuan kreativitasnya sehingga orang lain terpacu untuk berbuat. Prestasi, yaitu suatu hasil yang dicapai setelah mengerjakan sesuatu pekerjaan. Bentuk pameran berdasarkan karya yang dipamerkan. Pameran homogen adalah suatu penyelenggaraan pameran yang menampilkan karya seni dari salah satu cabang seni saja. Karya seni yang dipamerkan tersebut tidak tergantung dari jumlah peserta pameran atau pemilik karya. Pameran heterogen adalah penyelenggaraan pameran yang menampilkan beberapa cabang seni rupa pada waktu dan tempat serta peristiwa yang sama. Pameran insidental adalah pameran yang diadakan dengan maksud dan tujuan tertentu yang tidak terikat oleh rutinitas pelaksanaannya. Misalnya pameran akhir studi, pameran penyertap seminar, atau pameran menyambut kunjungan tamu. Ini adalah contoh pameran heterogen. Kamu perhatikan ada benda 2 dimensi dan 3 dimensi. Berikut adalah pameran homogen yang hanya ada pameran lukisan saja. Prosedur pelaksanaan pameran. Yang pertama, kita akan menentukan judul dan materi pameran. Materi apa yang akan dijadikan tema atau judul pameran itu sendiri. Yang kedua, baru pengumpulan hasil karya yang sudah diseleksi dahulu. Ketiga, panitia dan kurator. Pelaksanaan suatu pameran akan lebih mudah apabila dibentuk kepanitiaan atau diselenggarakan oleh event organizer. Kurator tugasnya yaitu memelihara, mengoleksi, menyeleksi, dan menyajikan berbagai karya atau artefak seni. Keempat, tempat pameran. Panitia pameran memilih tempat atau ruang pameran yang luas dan memadai bagi pengunjung. Dengan adanya ruang yang kuat, pengunjung akan merasa lebih leluasa untuk bergerak pada saat menyaksikan pameran. Yang kelima adalah waktu pameran. Menentukan waktu antara lain waktu luang pengunjung saat kunjungan wisata, libur nasional saat ada event tertentu, dan lain sebagainya. Yang keenam, publikasi. Publikasi acara merupakan salah satu penunjang suksesnya suatu pameran. Karena dengan publikasi ini, maka masyarakat
akan dapat mengetahui kapan pelaksanaannya, tempat, waktu, dan hal lainnya. Publikasi berisi informasi dapat berupa dengan iklan pada surat kabar, spanduk, selebaran, pamflet, baliho, medsos, dan sebagainya. Alat penunjang pameran. Panel, yaitu papan peraga berbentuk persegi panjang terbuat dari lembaran papan, logam atau bahan lain yang digunakan untuk menempel foto, gambar, dan teks. Papan ini cocok untuk pameran 2 dimensi. Yang kedua adalah standar display, yaitu penumpang untuk menyimpan benda 3 dimensi yang bisa berbentuk kotak atau kubus terbuat dari papan atau lembaran lain. Display booth, yaitu stand pajang yang untuk memajang barang pameran agar lebih menarik dengan interior yang menarik pula. Katalog, yaitu buku yang memuat pelukis, nama pelukis, dan lukisan, serta informasi lainnya yang ingin disampaikan secara teratur, berurutan, dan alfabetis. Panel, nah ini yang dinamakan panel, perhatikan, papan untuk menempel karya 2 dimensi. Ya, inilah contoh dari macam-macam panel. Ini adalah contoh dari standar display. Nah, untuk menaruh benda-benda yang dipamerkan agar lebih menarik tentunya, display booth. Nah, ini beberapa contoh display booth. Ada interiornya yang menarik, yang sangat khas, mewakili benda yang dipamerkan. Anak-anak, begitu pelajaran dari Bu Nurul kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.